harus benar rata seperti ini ke kaca, tidak boleh seperti ini, hanya tumpuan ujungnya aja. Nah, itu yang membuat nanti kaca teman-teman menjadi baret. Teman-teman semuanya, di sini saya mau memberikan tip and tricks membersihkan kaca depan. Yang pertama, pastikan kondisi kaca dalam keadaan baik. Tidak ada kotoran, debu, ataupun baret. Jika perlu, bisa dicuci terlebih dahulu. Yang kedua, pastikan penggunaan di tempat yang teduh dan tidak terkena sinar matahari secara langsung. Dan yang ketiga, pastikan kaca dalam keadaan dingin. Jangan posisi kaca keadaan yang panas. Terus siapkan air bersih. Langkah selanjutnya, karena tadi kacanya sudah kita cuci, sudah kita bersihkan, sudah kita keringkan, sudah kita sterilkan, yang harus kita siapkan adalah lap ya. Minimal kita harus membawa 3 lap. Fungsinya lap yang pertama ini adalah lap basah ya, lap basah, lap lembab untuk digunakan saat menyapu hasil dari pemakaian gelas polish. Lap yang kedua fungsinya untuk finishing, dan lap yang ketiga fungsinya buat quality control di akhir untuk memastikan sisa-sisa residu gelas polish benar-benar terangkat. Dan jangan lupa produknya serta pad aplikatornya. Cara pemakaiannya, tuangkan langsung gelas polish ke kaca. Jangan lupa, kita harus tahu dulu bidang yang mau kita bersihkan. Jangan terlalu lebar, jangan juga terlalu banyak ya. Kita sesuaikan produknya dengan bidang yang mau kita kerjakan. Saran saya, bidang yang dikerjakan itu di 1 jengkal ya. 1 jengkal berarti 1 kotak gini ya. Di bagian sini akan kita kerjakan. Dalam 1 kotak itu biasanya hanya membutuhkan sekian, 1 tetesan gini aja. Oke. Nah, kenapa kok tidak dituang langsung ke dalam padnya gitu ya? Karena ada alasannya. Ketika produk ini dituang ke dalam padnya, produk itu nanti bisa langsung meresap ke dalam pad, sehingga produknya ini tidak bisa maksimal membersihkan jamur yang ada di kacanya gitu ya. Dan juga yang perlu diperhatikan buat teman-teman semuanya, jangan menggunakan pad aplikatornya itu dalam tumpuan yang 1 tumpuan ya, tapi harus benar-benar rata, harus benar-benar rata seperti ini ya, harus benar-benar rata seperti ini ke kaca, tidak boleh seperti ini, hanya tumpuan ujungnya aja. Nah, itu yang membuat nanti kaca teman-teman menjadi baret itu ya. Nah, ini akan kita aplikasikan di area yang akan kita bersihkan. Jangan lupa sebelumnya padnya ini dilembapin dulu, bisa disemprot pakai air atau dicelupin, setelah itu diperas gitu ya. Nah, caranya pad harus rata, lalu digosok memutar. Nggak perlu pakai tekanan, karena kalau pakai tekanan nanti justru akan capek. Cukup santai saja sampai dirasa nanti kacanya sudah licin. Nah, ini kan masih ada suara kresek-kresek atau masih seret ya. Nah, ini berarti masih ada jamur yang belum hilang. Nah, caranya digosok terus seperti ini, memutar santai saja, nggak perlu ditekan. Jangan lupa padnya harus rata pada kaca, tidak boleh hanya di 1 tumpuan ujungnya aja. Contohnya seperti ini nih. Ini kan rata nih, nggak boleh kayak gini. Kayak gini tuh nggak boleh, jadi harus rata seperti ini ya. Dan nggak perlu ditekan, cukup santai saja, karena kalau ditekan nanti akan capek. Nah, kalau dirasa sudah licin, baru dilap. Langkah selanjutnya, dilap menggunakan kain lap yang lembab, nggak harus basah kuyup ya, tapi lembab aja. Dan pengelapannya cukup 1 arah, misalkan ke bawah, ke bawah, ke bawah ya. Setelah itu tinggal di finishing menggunakan lap kering. Tuh.
Untuk memastikan lagi supaya kacanya benar-benar bersih dari residu, gunakan lap yang ketiga yang benar-benar tadi sudah bersih. Nah, bisa teman-teman lihat ya, ini yang tadi kita bersihkan ya, di bagian sini dan di bagian sini yang belum kita bersihkan. Nah, sekarang kita coba tes penglihatan dari dalam ya, apakah timbul suwir atau timbul buram. Mari kita cek dari dalam. Di bagian yang sudah kita bersihkan ini sudah bersih, tidak ada suwir, tidak ada flare, tidak ada residu bekas produk. Dan kita bisa lihat di bagian yang sebelahnya yang belum kita bersihkan masih terlihat sisa-sisa jamur yang tidak enak dipandang. Nah, bisa dilihat ya, yang kita bersihkan tadi sebelah sini, terus lanjut di sebelah sini. Di sebelah sini yang belum kita bersihkan. Setelah semuanya kita aplikasikan satu persatu per bagian supaya kita lebih aman lagi, supaya kacanya lebih aman lagi, kita lakukan pencucian lagi. Ya, kita lakukan pencucian menggunakan sampo lagi. Lalu kita keringkan.